Smart Business. Ketemu lagi bersama saya Daryl Adam dalam podcast Smart Business. Kita akan coba bahas tentang SDM ya. Karena biasanya kalau gerai store Anda itu sudah mencapai 600-an atau lebih di angka itu, nggak main-main loh pola pengaturan SDM-nya. Karena semuanya itu bergerak dari satu pucuk pimpinan. Yuk kita bahas bagaimana mengatur SDM dari sisi bisnis bersama dengan Pak Denny Irawan. Beliau adalah CEO Kemeja Alisan. Pak Denny, kita ketemu lagi. Ya, Ngatur SDM yang simple itu seperti apa? Kita mulai dari kata-kata simple dulu ya. baik. Simple, kita hiring orang yang rajin dan jujur. Kita definisi SDM hiring seperti itu. Simple dan jujur. Oke. Setelah itu naik ke step berikutnya. Step berikutnya kita ada lagi kualitasnya. Apakah dia manajer, pimpinan, apakah dia sebagai eksekutor. Jadi kita melakukan yang namanya tes psikologi. Oh, oke. Ya. Oke. Dan kita juga melakukan tes bagaimana itu ketahanan terhadap tekanan. Jadi setiap manusia kan pasti punya masing-masing. Ya, betul. Bukan artinya yang tidak tahan tekanan tidak bisa bekerja di tempat kita, tapi beliau bisa ditempatkan pada posisi yang tepat. Karena mungkin dari skillnya dia lebih sensitif terhadap komen-komen netizen, bisa ditempatkan di customer service. Kemudian ada juga yang tidak tahan caci maki, dia nggak mungkin ditaruh di customer service juga, karena kan baru sedikit aja dikomplain udah stres. Terus dari situ juga kita naik ke kepemimpinan ya. Seorang leader itu pasti namanya untuk mengatur, lagi kan kita piramid ya. Jadi Betul. ada operator, kemudian atau SPG, kemudian di atasnya ada manajer area, ada regional lagi di atasnya. Operator juga ada yang kepala bagian, kepala regu. Dari kepala regu ada lagi atasnya penanggung jawab. Struktural. Berarti secara struktural ada berapa tangga yang harus dilalui? Kalau seandainya, tadi kan saya mengatakan dari istilah simple ya. Ketika orang baru masuk dan mungkin secara manajerial tuh sang pimpinan bisa ngeliat nih orang potensinya ada nih. Ya, akan dicoba naikkan untuk step berikutnya. Total berapa step sampai dia bisa ke atas? Kurang lebih sekitar 3-4. 3-4 Iya. step. Dengan orang kualifikasi yang sama. Dengan maksudnya bagaimana itu? Gini, seorang yang mungkin menarik perhatian para pemimpin, itu kan bisa naik ke step berikutnya. Iya, betul. Nah, berarti ada 4 step yang perlu dilewati untuk 4 mencapai ke tantangan ya? Tantangan, ya. 4 tantangan atau 4 step yang bisa dilewati. Sama nggak kira-kira treatment atau perlakuannya? Beda, pasti. Oke, gimana bedanya? Yang pertama pasti kita berbicara dari level operator ya, pekerja SPG operator itu yang penting satu, mereka harus penempatan dari hiring sesuai. Artinya jangan salah pilih dari kriteria SDM kitanya. Next, naik berarti pimpinan. Bagaimana dia, apakah dia bisa menghandle 5 orang, 10 orang. Ini sudah naik pimpinan kecil. Di atas pimpinan itu ada lagi pimpinan yang lebih tinggi lagi. Nah, pimpinan yang tadi itu harus bisa mentranslate apa yang saya mau di perusahaan supaya perusahaan kita berjalan sampai diaplikasikan ke paling bawah. Di sini udah bukan, saya itu tidak suka kalau seorang pemimpin yes man. Itu saya nggak suka seperti itu. Oh gitu. Karena saya lebih sukanya pimpinan seorang pemimpin itu dia harus bisa kasih masukan ke saya. Apa yang dia pikir, maunya dia kayak gimana untuk mentranslate maunya saya. Oh, lebih terbuka berarti. Terbuka. Oke. Jadi kita kalau argumentasi dengan manajer, area manajer, itu udah hal yang lumrah. Jadi seorang area manajer nggak boleh yes aja ke saya, malah saya ini kerja apa enggak ya, punya pemikiran apa enggak gitu. Justru seperti itu ya. Malah saya maunya seperti itu. Oke. Seberapa besar peran Bapak ketika mungkin perlu ada, saya bahasakan perlu ada interrupt ya ke SDM level terendah pun, itu seberapa besar potensi Bapak masuk ke sana? Kalau dari yang paling bawah saya nggak
terlalu ikut campur. Oke. Karena saya menyampaikan saja dari pimpinannya. Saya maunya saya seperti gimana. Tapi kalau dari yang atas ya kita 50-50. Artinya saya mau seperti ini supaya jalan. Tapi nggak bisa Pak, soalnya kita ada permasalahan di toko. Jadi nggak semata-mata langsung tolong jalan gini. Oke siap bos jalan. Nggak kayak gitu. Ya berarti nggak kerja. Karena di lapangan itu kan tantangannya berbeda. Iya. Nah, dulu saya turun ke lapangan sering sekali. Saya bisa lihat semuanya. Sekarang ketika toko pertama kita opening 2013. Kemudian dilanjut. Sekarang kita udah retail kita sampai dengan 150 toko lebih untuk yang retail kita. Saya udah nggak bisa turun semua. Jadi saya mengandalkan tim saya untuk ikut bekerja, ikut ngasih masukan ke saya. Termasuk evaluasi dan juga asesmen. Ya betul. Oke. Keputusan terakhir mutlaknya ada di tangan Bapak? Keputusan terakhir ada di tangan saya. Tapi itu juga keputusan yang disampaikan oleh by jenjang ya? By jenjang. Saya maunya seperti ini, sudah dapat, kemudian oke jalan atau oke tidak jalan. Kalau oke jalan 50-50 kan masukan dari dia juga, dari manajer-manajer kita. Oke. Pak, berapa gerai sekarang total? Untuk retail kita sekitar 150-an. Retail, ya. Kemudian yang kita retail tapi bekerja sama dengan department store ada sekitar 600-an. Ada 600-an. Ya. Ini bagaimana mempertahankan budaya kerja khususnya di Alisan? Dengan sebanyak itu SDM yang harus dengan satu one comment lah ya dari pucuk pimpinan tertingginya. Ya sebenarnya cukup sulit tantangan juga buat kita. Kadang-kadang ya kita kan berurusan dengan manusia yang dari berbagai macam budaya, kultural yang berbeda-beda juga. Secara perusahaan juga punya budaya yang dipegang teguh kan. Betul. Perusahaan juga punya budaya cara kerja culture-nya dan kebetulan untuk manajer kita semuanya dan untuk pimpinan itu semua terbuka dengan masukan. Jadi seperti pimpinan-pimpinan saya, orang tua itu kita membiasakan apa sih masukan dari kalian? Apa sih yang karyawan butuhkan? Yang customer butuhkan mau disampaikan nyampe ke pimpinan semuanya. Dari situ kita menggunakan dasar itu untuk mengambil keputusan. Ada satu program nggak yang secara internal itu diwajibkan untuk dilakukan? Seperti gini, kan kita tahu ada morning briefing segala macam. Ada juga perusahaan yang mewajibkan setiap hari apa itu ketemu untuk meeting. Nah, ini kan bisa melihat bagaimana perkembangan perusahaan, SDM-nya seperti apa, plus minusnya. Nah, jadi gimana dengan Alisan? Kalau dari kita kalau dari SPG juga pasti kita ada yang namanya setiap hari briefing. Yang dilakukan oleh baik itu manajer, store leader itu ada. Dari manajer pun juga ada yang melakukan briefing. Setiap 1 minggu, 1 bulan sekali kita ada meeting dan ada briefing juga. Kemudian untuk kita di perusahaan juga ada yang namanya itu pendekatan dengan semua baik itu SPG, operator. Kita ada namanya kekeluargaan yang mana itu penting untuk dilakukan. Karena kita bekerja di perusahaan, 50% waktu kita ada di perusahaan, 50% waktu kita ada di rumah. Setuju. Di perusahaan itu adalah sebuah keluarga juga sendiri. Makanya di perusahaan itu kita selalu ada yang namanya acara kebersamaan, kekeluargaan yang kita sering lakukan juga. Dan itu menjadi bagian dari budaya kerja yang diterapkan dari sang pemilik pertama. Ya betul. Ini generasi ketiga kan? Saya generasi ketiga. Tantangannya berat nggak sih, Pak? Beban moralnya. Beban moralnya. Lebih kemana? Lebih ke tantangan, ke beban moral penjualan kah, atau ke SDM-nya? Karena setiap generasi mereka punya pemahaman sendiri-sendiri ya terhadap sebuah pekerjaan kan. Kalau dari pengaturan sumber daya manusia kita nggak terlalu bermasalah karena kita udah ketemu kliknya. Polanya udah ada. Polanya udah ketemu dengan trial and error pertamanya. Betul. Dan kalau dari sesi lebih gimana sih kalau saya nextnya ini memegang perusahaan, karena kan pasti ada tuntutan dari orang tua juga. Betul. Ya.
dari komisaris, pemegang saham, pasti bagaimana ini nanti kita kalau saya salah ngelakuin apa, ya ditegur, ya lumrah lah, kita manusia. Tinggal kita cari akarnya supaya permasalahannya beres. Karena menarik ya, tadi Pak Denny mengatakan kita kalau misalnya kena satu permasalahan itu jangan dicari ujungnya, tapi akarnya. Karena ujung itu adalah sebuah akibat dari sebab yang mungkin tidak terkoordinir. Betul sekali itu. Oke, Pak Denny, apa yang mau Bapak pesankan khususnya untuk pola pengaturan SDM? Ini kan perusahaan garment, akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi saya yakin ada benang merah yang intinya itu sama tentang pola pengaturan SDM. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, yang pasti kita harus menempatkan setiap manusia dan aset-aset perusahaan kita, ini kan karena aset ya, betul, di tempat yang sesuai dengan ranahnya masing-masing. Karena kalau kita salah penempatan, perusahaan kita nggak akan jalan dengan baik, pasti tertatih-tatih. Itu. Oke, baik. Kita masih punya sedikit waktu untuk memahami tentang SDM. Walaupun kadang-kadang PR-nya begitu berat ya, karena tadi Pak Denny mengatakan semuanya itu tergantung bagaimana sang pimpinan memperlakukan SDM tersebut. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin jadi pertimbangan. Setiap generasi itu punya kapabilitas yang berbeda, setiap generasi itu punya treatment yang berbeda pula, dan hasilnya juga berbeda. Ini satu pertanyaan terakhir yang krusial yang saya tanyakan langsung ke Pak Denny. Pak, untuk memanage itu menjadi sebuah pola atau pattern yang mungkin tidak perlu diadaptasikan lagi ke depannya, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana tuh maksudnya? Ada satu pattern yang kayaknya udah pakem banget, dari mulai proses pertama kali rekrutmen, treatment mereka, sampai mereka bisa naik ke jenjang-jenjang paling atas. Ini kan pasti mungkin adaptasinya tuh ada, sehubungan dengan inovasi. Mungkin nggak hal itu nggak diganti? Nggak mungkin diganti. Pasti diganti. Pasti kita akan ganti mengikuti perkembangan zaman. Okay. Karena tantangan kita ini kan generasi yang baru lulus ini kan treatmentnya juga berbeda dengan generasi yang kita tahun 80-an, lahir tahun 90-an, lahir tahun 2000-an. Pola pikir mereka berbeda. Otomatis dari hiring dan rekrutmen menyesuaikan dan berubah. Zamannya berubah juga caranya. Tentang SDM 5 tahun ke depan, targetnya seperti apa? Kita akan lebih tantangan ya, kita lebih melihat dari psikologinya, dan yang pasti sih kalau dari kita lebih penting itu mencari SDM yang tahan banting. Artinya nggak gitu ya. Lebih tepatnya sih nggak suka mengeluh. Artinya kita lihat dulu, kerja dulu. Kita ada trouble, ada apa, kita bicarakan. Bukan belum turun mulai kerja sudah mulai bertanya-tanya, nanti tugasnya saya apa ya, seberapa berat ya. Saya rasa kalau sudah mulai seperti itu, kita lihat apakah jika masih berpotensi, pasti kita akan konseling. Kalau memang sudah tidak bisa, ya pasti kita akan mencari lagi yang barunya. Dan itu lumrah terjadi? Pasti lumrah di sebuah perusahaan. Baik, Pak Denny, terima kasih waktunya. Terima kasih. So listeners, kita akhiri podcast Smart Business kali ini berhubungan dengan SDM, karena biasanya banyak sekali hal yang mungkin terjadi ketika di lapangan sehubungan dengan SDM yang ada dalam sebuah perusahaan. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.